Teman-teman, tahu nggak bahwa Presiden Lebanon ketiga yang dilantik tahun 58 itu seorang Nasrani marionet? Mungkin ini terlihat informasi biasa karena memang jumlah Nasrani itu banyak di Lebanon. Tapi informasi yang luar biasa di situ teman-teman, bahwa namanya adalah Fuad Shihab dan dia adalah keturunan tabi'in Rasulullah SAW, Malik bin Haris al-Makhzumi, yang dilantik oleh Umar bin Khattab untuk memimpin daerah Lebanon ini. Dia itu aslinya seorang Muslim, keluarganya aslinya Muslim, tetapi dikristenisasi. Pangeran-pangeran negara Arab yang dikristenisasi itu sebuah lembar sejarah yang jarang dibuka, jarang dijelaskan. Padahal banyak informasinya, banyak hikmah yang kita bisa dapat, dan banyak dramanya juga. Jadi ceritanya teman-teman, ada seorang tabi'in namanya Malik bin Haris. Tabi'in itu bukan sahabat. Tabi'in itu yang sudah masuk Islam tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah. Mungkin karena di negara lain atau mungkin karena lahirnya setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Tabi'in Malik bin Haris itu teman-teman diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi gubernur wilayah yang sekarang namanya Lebanon. Wilayah Lebanon waktu itu teman-teman, di waktu tabi'in itu ada dua agama yang besar. Sebenarnya tidak bisa dikatakan, salah satunya tidak bisa dikatakan agama, tapi pokoknya ada satu yang menyembah berhala. Jadi Lebanon waktu itu ada suku-suku Arab yang pindah dari Jazirah Arab ke negeri Syam, di mana mereka masih menyembah berhala. Dan ada satu lagi yaitu agama Nasrani, dan mereka itu di bawah gereja Suryani Marionit. Bahasa Arabnya Al-Kanisa As-Suryaniyah Al-Maruniyah. Jadi sebenarnya teman-teman, mereka itu Katolik, tetapi mereka sedikit berbeda dengan Katolik yang ada di seluruh dunia, dengan yang ada di Indonesia, yang ada di Mesir, yang ada di negara lain. Dari segi bahasa yang mereka pakai dalam urusan ibadah, mereka pakai bahasa Suryani, dan dari segi pakaian, dan dari segi beberapa hukum dan pendapat ahli agamanya juga. Tapi sebenarnya Nasrani marionet juga di Lebanon termasuk pendatang teman-teman, karena mereka baru pindah dari Suria Utara ke Lebanon di abad ke-7 Masehi. Jadi kurang lebih bersamaan dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Islam masuk area tersebut teman-teman, setelah perang Yarmuk, maka jadi ada 3 agama di sana. Yang pertama orang-orang yang menyembah berhala, itu setelah Islam tetap ada di negeri Syam juga. Yang kedua Nasrani marionet, yang ketiga adalah Islam. Kemudian di kemudian hari Islam ada yang Sunni, ada yang Syiah, kemudian ada yang keluar sama sekali seperti Durzi dan lain-lain. Dan di sini Durzi teman-teman kita perlu perhatikan sedikit, karena Durzi itu sejak awal terbentuk, mereka itu lebih memilih untuk menyendiri, untuk tinggal di daerah pergunungan dan tidak campur baur dengan orang-orang lain. Tetapi di tahun 1516, di saat Khilafah Utsmaniyah mempersilahkan orang Durzi untuk pertama kali membentuk kesultanan sendiri. Mereka bukan hanya suku-suku yang tinggal di pergunungan, tetapi mereka membentuk kesultanan sendiri di area Lebanon, dan mereka menjadi pemimpinnya, mereka menjadi ahli politik yang ada di sana. Dan waktu itu teman-teman, kesultanan yang Durzi bentuk terkenal dalam sejarah dengan nama Imaratu Jabal Libnan, Imarah Jabal Libnan. Ini pertama kali teman-teman Durzi memimpin bangsa dari agama lain. Biasanya mereka hidup sendiri. Pertama kali mereka memimpin yang Muslim, mereka memimpin yang Nasrani. Tapi lama-lama teman-teman, Utsmani dan Durzi tidak akur, dan Turki Utsmani memutuskan untuk mengusir Durzi dari imarah tersebut dan mengutus salah satu keluarga untuk memimpin tempat tersebut, yaitu Imarat Jabal Libnan. Keluarga tersebut teman-teman namanya keluarga Shihab. Keluarga tersebut kenapa dipilih untuk memimpin? Karena mereka memang dari dulu termasuk tokoh masyarakat. Kenapa mereka termasuk tokoh masyarakat? Karena mereka adalah keturunan dari tabi'in yang terkenal yang kita sampaikan ceritanya tadi. Teman-teman, setiap hari Alhamdulillah ada puluhan bahkan ratusan orang yang mendaftar kelas bahasa Arab
untuk bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran tanpa terjemahan di Syabab Belajar Akademi. Teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, hubungi nomor ini. InsyaAllah jadwalnya fleksibel, cocok dengan orang-orang yang sibuk. Dan di sini teman-teman perlu disebutkan bahwa keluarga Syihab itu adalah keluarga yang muslim, murni muslim, keturunan tabi'in Malik bin Haris al-Makhzumi. Dan di sini teman-teman keadaannya terbalik. Dulu Durzi menjadi ahli politik, pemimpin, dan tokoh masyarakatnya adalah muslim. Sekarang muslim menjadi pemimpin dan tokoh masyarakat jadi Durzi. Sampai teman-teman pemimpin pertama dari keluarga tersebut namanya Bashir pertama, yang awalnya sangat loyal kepada Turki Utsmani, tetapi waktu itu Turki Utsmani mulai kehilangan kekuasaan atas area-area yang jauh seperti area Lebanon. Walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya, tetapi banyak masalah internal. Sehingga semakin hari, semakin pengaruh Eropa terhadap Lebanon itu sangat besar. Sampai teman-teman Amir atau pemimpin keempat di dalam keluarga ini yang namanya Yusuf Asy-Syihabi. Di zaman Yusuf Asy-Syihabi banyak hal yang berubah teman-teman. Durzi tidak lagi menjadi tokoh masyarakat. Durzi khalas disingkirkan sedikit. Yang menjadi tokoh masyarakat waktu itu adalah Nasrani marionet. Mereka adalah tokoh masyarakat di zaman Yusuf Asy-Syihabi. Mereka adalah pengusaha-pengusaha kaya dan lain-lain. Dan secara sengaja maupun tidak sengaja, saya tidak tahu hal ini disengaja atau tidak, orang Nasrani marionet di Lebanon waktu itu mulai pelan-pelan masuk ke dalam istana. Bahkan Yusuf Asy-Syihabi itu gurunya pas dia masih kecil, gurunya di dalam istana. Biasanya kan anak-anak istana itu tidak sekolah di luar, biasanya sekolah di dalam istana. Gurunya di dalam istana itu seorang Nasrani yang namanya Sa'ad Al-Khuri. Jadi secara umum teman-teman, ketika Yusuf sudah besar, lingkungan istana itu sudah Nasrani semua teman-teman. Penasihat Yusuf itu sudah Nasrani, walaupun Yusuf sendiri masih Muslim. Dan di sini teman-teman saya kutip dari seorang konsuler Rusia yang ditugaskan untuk menjadi diplomat di area Lebanon, Palestina, dan Suria di waktu itu. Dia sebutkan dalam bukunya halaman 119 bahwa kristenisasi di keluarga Syihab itu tidak terjadi dalam waktu sehari semalam, tetapi terjadi bertahap dan mulai ketika keluarga Syihab mulai menyepelekan urusan agama. Dan dia juga sebutkan teman-teman bahwa di zaman Yusuf Asy-Syihabi ada seorang pangeran dari keluarga Syihab masuk Nasrani marionet, tetapi secara diam-diam. Pangeran ya, bukan pemimpinnya langsung. Yusuf masih Muslim. Pangeran itu namanya Pangeran Ali. Jadi teman-teman, kondisinya sekarang pemimpin yaitu Yusuf Asy-Syihabi itu masih Muslim, tetapi salah satu dari keluarganya menjadi Nasrani dan lingkungannya jadi Nasrani semua. Sampai datang masa pemerintahan pemimpin namanya Bashir kedua. Dia adalah pemimpin keluarga Al-Syihab atau keluarga Syihabi pertama yang menjadi Nasrani, tetapi secara diam-diam. Ketahuan setelah dia meninggal dunia bahwa dia menjadi Nasrani, tetapi pas dia masih hidup dia sudah masuk Nasrani, aliran Nasrani Maronit. Dia itu teman-teman di publik Muslim, bahkan kadang-kadang dia mengimami salat Jumat di Lebanon, tetapi secara diam-diam di dalam istananya dia melaksanakan ibadah Nasrani Maronit. Dia itu suka rokok teman-teman, tetapi pas bulan Ramadan dia sengaja meninggalkan rokok supaya masih terlihat Muslim yang taat di depan orang lain. Dan dia itu merupakan pemimpin Al-Syihab yang sangat terkenal atau yang paling terkenal karena dia memimpin selama 50 tahun teman-teman. Bahkan teman-teman pernah ketahuan kalau diam-diam ada ibadah Nasrani di dalam istananya, sampai warga mulai heboh. Ada apa? Kenapa pemimpin kami yang Muslim di dalam istananya ada ibadah Nasrani? Kemudian dia menjelaskan kepada warga bahwa dia itu masih Muslim, tetapi dia punya seorang istri Nasrani Maronit, di mana dia melaksanakan ibadahnya di dalam istana. Waktu itu sangat terkenal pemimpin-pemimpin itu menikah beda agama dan lain-lain. Dan dicatat juga dalam sejarah teman-teman bahwa salah satu alasan dia menjadi Nasrani selain lingkungannya yang Nasrani,
istrinya yang Nasrani. Setelah dia meninggal dunia teman-teman, khalas, keluarganya mulai terang-terangan menyampaikan bahwa mereka itu pindah agama, bahwa mereka itu menjadi Nasrani. Sampai hari ini, sampai di tahun 58, ada presiden Lebanon yang ketiga yang namanya Fuad Shihab. Dia presiden Lebanon ketiga setelah kemerdekaan. Dia itu secara resmi seorang Nasrani Maronit. Dan teman-teman, ada beberapa contoh yang lain, tetapi mungkin tidak perlu disebutkan, cukup saja satu contoh saja. Dan di akhir kajian hari ini ada dua hal penting yang Anda mau sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan. Kata konselor Rusia waktu itu bahwa gerakan kristenisasi yang terjadi di dalam istana Al-Shihab itu tidak terjadi dalam waktu satu hari satu malam, enggak tiba-tiba langsung menjadi Nasrani, bukan. Ini hal yang terjadi secara pelan-pelan. Kata konselor Rusia tersebut sendiri bahwa keluarga Al-Shihab itu mulai menjadi Kristen, menjadi Nasrani setelah mereka menyepelekan urusan agama. Jadi teman-teman, kalau antum hari ini menyepelekan urusan agama bersama anak-anakmu, mungkin antum masih muslim, mungkin anak-anakmu masih muslim, tapi bisa jadi cucumu, bisa jadi cicimu menjadi pindah agama, menjadi Nasrani, dan ini sangat bahaya. Maka teman-teman, pentingnya pendidikan itu luar biasa, pentingnya lingkungan itu luar biasa. Saya tidak bilang harus menyendiri, misalnya hidup sendiri, bukan, harus campur baur dengan yang lain. Tetapi kalau soal pendidikan, kalau soal informasi-informasi yang masuk ke otak anak-anak antum, itu harus antum kontrol sumbernya dari mana, apakah benar atau tidak. Pendidikan itu sangat penting dan sangat pengaruh teman-teman. Yang kedua teman-teman adalah kita harus bertoleransi, tetapi toleransi yang benar. Toleransi yang benar itu berhenti di titik aqidah. Toleransi yang benar itu bahwa kita bisa menjadi tetangga yang baik bersama yang non-muslim. Kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita yang non-muslim, kepada teman sekelas kita yang non-muslim, kepada rekan kerja kita yang non-muslim. Kita berbuat baik, kita kasih dia makanan, kita nanya kabarnya. Bahkan kita bisa bekerja sama dalam bisnis, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi kalau datang urusan aqidah, urusan pendidikan, urusan pondasi agama, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini adalah makna toleransi yang benar teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.